Pemirsa, masuk ke berita pertama, pembangunan pedestrian di Muara Enim, tepatnya di Jalan Muti, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, dikeluhkan oleh pedagang dan warga sekitar karena menimbulkan debu sehingga membuat pedagang yang berjualan sepi pembeli. Program Tanjung Enim Kota Wisata yang dicanangkan oleh Bukit Asam mengharuskan beberapa bagian di wilayah Kecamatan Lawang Kidul, tepatnya di Tanjung Enim, dilakukan perbaikan. Atas hal itu, tentunya cukup berdampak bagi pedagang yang berjualan di lokasi sekitar. Karena saat ini jumlah warga yang membeli di lokasi menjadi sepi karena area di depan toko sulit diakses akibat adanya galian pembangunan siring atau got. Bukan hanya itu saja, sisa material proyek program Tanjung Enim Kota Wisata ini menumpuk dan menyebabkan debu saat musim kemarau. Serta ada beberapa titik yang tergenang karena aliran sementara yang berada persis di samping siring tidak berjalan baik. Menurut salah satu pedagang, program pembangunan proyek ini lebih dipercepat dan berkoordinasi dengan pihak berwenang seperti RT dan RW setempat. Takutnya tuh lah kalau misalnya ada pembeli kan takutnya terhalang kan ibarat tuh kan. Lalu pula kalau ibarat tuh datang hujan, malah dia banjir kan. Ada berkurang juga penjualan tuh kan, itu yang ibarat pendapatan itu kan. Terganggu oleh masalahnya lah. Kalau bisa ibarat tuh dipercepat ini pengerjaannya tuh. Istilahnya ibarat tuh ya ada bagusnya juga kan ibarat kan. Ibarat tuh bisa ternyata rapi kan. Ya ingin dipercepat lah ibarat pembangunan kita itu lah, namun kita berdagang kan. Tidak adanya koordinasi dan komunikasi pihak pekerja proyek dengan pemangku kepentingan juga menjadi permasalahan. Pasalnya, banyak warga yang menanyakan kapan proyek selesai. Untuk pembangunan pedestrian, khusus untuk pejalan kaki dalam rangka membuat Tanjung Enim sebagai kota wisata yang merupakan sudah dicanangkan oleh TPDA selaku masyarakat sekaligus tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Pasar Tanjung Enim, kami sangat mendukung kegiatan ini. Dalam pelaksanaan pembangunan seharusnya pihak kontraktor lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya kita juga minta kepada kontraktor untuk selalu berkomunikasi dengan perangkat kepentingan di sini seperti RT dan RW. Jadi sehingga apa-apa yang menjadi progres pembangunan yang akan mereka kerjakan itu terkomunikasi dengan baik sehingga kita selaku pemangku kepentingan yang ada di sini bisa menginformasikan kepada masyarakat sekitar sehingga dampak daripada pembangunan ini tidak terlalu menjadi momok yang menakutkan bagi para pedagang. Berdasarkan papan proyek yang tertera, pengerjaan proyek dilaksanakan oleh PT Alan Putri dengan waktu pengerjaan 120 hari kerja dengan panjang kurang lebih 500 meter dan nilai proyek sebesar 1,7 miliar rupiah. Mardiansyah, PAL TV.